Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Aisyah dengan NIM 2402041026 dari program studi PGMI. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Hussein Zainal Mutakin selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Tauhid. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi tentang syahadatain. Yang pertama ada makna syahadatain. Syahadat la ilaha illallah yaitu beriktikad dan berikrar bahwasannya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala, menaati hal tersebut dan mengamalkannya. La ilaha menafikan hak penyembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun orangnya. Ilallah adalah penetapan hak Allah Subhanahu wa taala semata untuk disembah. Syahadat Muhammad Rasulullah adalah mengakui secara lahir batin bahwa Muhammad SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang diutus kepada manusia secara keseluruhan serta mengamalkan konsekuensinya yaitu menaati perintahnya, membenarkan ucapannya, menjauhi larangannya dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan. Materi kedua ada rukun syahadatain. Rukun la ilaha illallah mempunyai dua. Yang pertama ada an-nafyu, peniadaan. La ilaha membatalkan syirik dengan segala bentuknya dan mewajibkan kekafiran terhadap segala apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dua, al-isbat, penetapan. Ilallah menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan mewajibkan pengamalan sesuai dengan konsekuensinya. Kemudian untuk rukun Muhammad Rasulullah mempunyai dua rukun, yaitu kalimat abduhu wa rasuluh. Al-abdu di sini artinya hamba yang menyembah. Maksudnya beliau adalah manusia yang diciptakan dari bahan yang sama dengan bahan ciptaan manusia lainnya. Juga berlaku atasnya apa yang berlaku atas orang lain. Sedangkan Rasul artinya orang yang diutus kepada seluruh manusia dengan misi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai basyir, pemberitaan gembira, dan nazir, pemberi peringatan. Materi yang ketiga ada syarat-syarat syahadat. Syahadat la ilaha illallah terbagi kepada 7 syarat. Yang pertama ada ilmu yang menafikan jahal atau kebodohan. Artinya memahami makna dan maksudnya, mengetahui apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan, yang menarikan ketidaktahuannya dengan hal tersebut. 2. Ada yakin yang menafikan syak atau keraguan. Orang yang mengikrarkannya harus meyakini kandungan syahadat itu, manakala ia meragukannya maka sia-sia belaka persaksian itu. 3. Qabul atau menerima yang menafikan rad atau penolakan, menerima kandungan dan konsekuensi dari syahadat menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. 4. Inqiyad, patuh yang menafikan tark atau meninggalkan, tunduk dan patuh dengan kandungan makna syahadah. 5. Ikhlas yang menafikan syirik, yaitu membersihkan amal dari segala debu-debu syirik dengan jalan tidak bermaksud untuk mendapatkan isi dunia, riya atau sum'ah tatkala mengucapkannya. 6. Sidik atau jujur yang menafikan kadzib, dusta, yaitu mengucapkan kalimat ini dan hatinya juga membenarkannya. Manakala lisannya mengucapkan tetapi hatinya mendustakan, maka ia adalah munafik dan pendusta. Terakhir, 7. Mahabbah, kecintaan yang menafikan bagdo atau kebencian. Maksudnya mencintai kalimat ini serta isinya juga mencintai orang-orang yang mengamalkan konsekuensinya. Kemudian untuk syarat-syarat syahadat Muhammad Rasulullah terbagi kepada 5. Yang pertama, mengakui kerasulannya dan meyakini di dalam hati. 2. Mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan. 3. Mengikutinya dengan mengamalkan ajaran kebenaran yang telah dibawanya, serta meninggalkan kebatilan yang telah dicegahnya. 4. Membenarkan segala apa yang dikabarkan dari hal-hal yang gaib, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. 5. Mencintai melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, harta, anak, orang tua, serta seluruh umat manusia. Selanjutnya dari konsekuensi syahadatain la ilaha illallah yaitu meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari segala macam yang dipertuhankan sebagai keharusan dari peniadaan la ilaha illallah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa syirik sedikit pun sebagai keharusan dari penetapan ilallah. Konsekuensi dari Muhammad Rasulullah yaitu menaatinya, membenarkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, dan meninggalkan yang lain dari hal-hal bid'ah dan muhdatsah atau baru serta mendahulukan sabdanya di atas segala pendapat orang.
Yang terakhir yaitu yang membatalkan syahadatain. Yang pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, orang yang menjadikan dia dan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara. 3, orang yang tidak mau menghadirkan orang-orang musyrik dan yang masih ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka, dia itu kafir. 4. Orang yang meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hukum yang lain lebih baik dari hukum beliau. 5. Siapa yang membenci sesuatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun ia juga mengamalkannya, maka ia kafir. 6. Siapa yang menghina sesuatu dari agama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau pahala maupun sisanya, maka ia kafir. 7. Sihir. 8. Mendukung kaum musyrikin dan menolong mereka dalam memusuhi umat Islam. 9. Siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-10, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.